Adegan setinggi langit 100 murid yang tak terhitung jumlahnya tidak spektakuler. Dan segera, Qin Yichen dan yang lainnya terbang keluar dari langit. Dan sekte abadi Yuan Surgawi di bawahnya secara bertahap menyusut. Sampai Qin Yichen berdiri di persimpangan daratan dengan langit berbintang. Pada saat ini, melihat ke langit lagi, itu sudah menjadi biru tua dari langit berbintang. Dan Anda bahkan dapat melihat garis besar benua. Qin Yichen masih penasaran. Ketika dia sampai di kota pertempuran yang menentukan, dia melihat bahwa Wei Jiang memiliki kekuatan abadi yang melonjak di langit, dan benar-benar melihat langit berbintang di atas sekte abadi Yuan Surgawi, dan secara bertahap membentuk formasi. Formasi itu sangat luas, dan ratusan disiplin ilmu, termasuk Qin Yichen, diselimuti di dalamnya, dan merasakan fluktuasi yang kuat dari formasi. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi corak sedikit berubah. Formasi ini tampaknya memiliki kekuatan misterius yang dipandu oleh benua asal surgawi dan bintang-bintang di sekitarnya. Qin Yichen terkejut di dalam hatinya. Latar belakang sekte abadi menyegarkan pengetahuannya lagi dan lagi. Dia sangat jelas bahwa formasi yang melintasi langit berbintang setidaknya merupakan kombinasi dari Golden Immortal Digital. Kamu murid, siap, kamu akan memasuki perang. Wei Jiang berteriak dengan suara rendah, dan kekuatan abadi melonjak, dan formasi benar-benar berpusat padanya, dan cahaya terang meledak. Hai! Saat formasi menyilaukan hingga ekstrim, tampaknya merobek langit berbintang, dan gelombang ruang angkasa melonjak. Qin Yichen hanya merasakan putaran pandangan, dan kemudian, perasaan aneh dari seluruh orang yang bepergian di dunia. Ketika pemandangan itu kembali, Qin Yichen menemukan dirinya berada di domain bintang lain. Dikelilingi oleh bintang berwarna-warni, tempat terdekat dengan Qin Yichen adalah sebuah benua. Benua ini adalah tempat Zhan Zecheng berada. Benua tempat Zhan Zecheng berada tidak besar, karena hanya merupakan pijakan bagi sekte abadi utama untuk berkumpul sebelum memasuki medan perang berburu. Namun, Star Domain di luar pertempuran yang menentukan membuat Qin Yichen tertegun. Saya melihat bintang pecah yang tak terhitung jumlahnya mengambang di langit berbintang yang jauh. Meskipun bintang-bintang adalah yang terkecil, mereka tidak kehilangan medan perang, dan medan perang terluas ada di depannya. Umum. Tak terlukiskan melihat semua dampak berdiri di langit berbintang. Tidak hanya Qin Yichen yang menyaksikan. Sekte abadi Yuan Surgawi menghitung 100 murid, bersama dengan Mo Yichen, matanya tercengang. Selain itu, Qin Yichen ingin menembus bintang-bintang dengan hati-hati, tetapi menemukan bahwa cahaya di sekitar semuanya aneh dan beraneka ragam, mendistorsi pandangannya. Bahkan ketika bintang-bintang terpantul di mata Qin Yichen, dia merasakan kesurupan. Seolah-olah binatang tak menyenangkan yang tak terhitung jumlahnya terjerat di alam semesta, membuka mulut besar darah mereka, menunggu untuk melahap semua makhluk yang masuk ke sini. Apakah itu Star Domain tempat berburu? Sungguh spektakuler, tidak menyangka ada hal yang aneh di alam semesta. Betapa luasnya ladang berburu. Kamu tidak bisa melihat margin sama sekali. Setelah banyak murid berseru, Qin Yichen memandang ke arah Wei Jiang. Lagi pula, yang terakhir seharusnya lebih dari yang dia tahu. Namun, bahkan Wei Jiang, yang memiliki kekuatan pertempuran besar di Golden Immortal, terlihat bermartabat dan serius ketika dia menghadapi medan perang berburu. Karena dia tahu bahwa langit berbintang yang aneh dan beraneka ragam ini pasti telah jatuh lebih dari yang dia tahu. Jadilah sombong. Wei Jiang melirik semua orang di Qin Yichen sebelum menjelaskan. Ya. Ini memang lapangan berburu. Tapi seberapa luas medan perang berburu? Bahkan sekarang, belum dapat dipastikan. Bahkan jauh di dalam medan perang berburu. Itu harus ditemani oleh domain bintang lainnya. Sebagai pemimpin tim, Wei Jiang secara alami ingin banyak murid memiliki pengetahuan tentang medan perang berburu. Dia berdiri di langit berbintang saat ini dan menjelaskan. Dan apakah Anda melihat cahaya yang bengkok? Yang bengkok, bukan hanya cahaya. Medan perang berburu di sekitar. Kekuatan abadi sangat gelisah. Bahkan para ahli dari sekte abadi utama telah mengalaminya. Aturan Dao abadi agak aneh dan di luar pemahaman kita. Pada titik ini, murid-murid sekte abadi Yuan Surgawi jelas sedikit berdebar. Dan ketika mereka melihat kembali ke medan perang berburu, mata mereka jelas lebih serius. Dan bahkan Qin Yichen berwajah penuh. Pada saat ini, pertanyaan lain diajukan. Tuan Wei, bagaimana kita bisa masuk? Bahkan Dewa Emas mungkin benar. Para murid takut untuk menerobos. Wei Jiang menjelaskan. Yakinlah. Meskipun kekuatan abadi gelisah, aturan Dao abadi terdistorsi, tetapi orang tua masih bisa memberi jalan untukmu. Wei Jiang menjelaskan, yakinlah bahwa sebelum memasuki medan perang berburu, sekte abadi manapun tidak akan menembak dengan mudah. Ini adalah aturan yang dipatuhi semua orang, dan bahkan sekte abadi Shen Xiao tidak akan mudah dipatahkan. Berhenti sejenak, Wei Jiang melihat ke arah Duan Mu Dongfeng lagi. Deng Feng, Master Sekte, apakah dia memberimu gulungan itu? Duan Mu Dongfeng menundukkan kepalanya. Wei Jiang berkata lagi, biaya gulungan itu, Patua, Anda harus tahu. Begitu didesak, ia akan segera merasakan formasi yang ditinggalkan oleh sekte abadi Yuan Surgawi di Zhanjue Cheng. Patua segera.
Saya akan mendesak kekuatan abadi untuk merobek ruang untuk Anda dan berteleportasi kembali. Karena itu, Wei Jiang tampak bermartabat lagi. Setelah gulungan ini bersemangat, itu akan dapat membawa semua sekte yang sama dari lingkaran Anda. Tetapi Anda harus ingat bahwa begitu keluar, itu berarti tur medan perang berburu ini, kami sekte abadi Yuan Surgawi keluar. Jadi, bagaimana memilih? Anda harus memiliki akal sehat. Tetapi Anda harus ingat bahwa peluang apapun tidak sepenting hidup Anda. Begitu kata ini keluar, wajah Duan Mudung Feng tiba-tiba menjadi tenang, dan bahkan merasakan tekanan. Qin Yichen juga menghela nafas di sampingnya. Benar saja, pemimpin itu tidak main-main. Demikian pula, Qin Yichen tidak bisa tidak berpikir bahwa jika ini adalah untuk meletakkan kartu lubang penyelamat semua orang di tangan Mo Yanchen, orang ini takut jika dia membunuh sekte yang sama dan mati, dia tidak akan memilih untuk keluar. Namun, Qin Yichen, saya khawatir mereka tidak bisa memikirkannya. Wei Jiang tidak mengatakan dengan jelas bahwa bahkan kartu lubang yang menyelamatkan nyawa ini mungkin tidak berfungsi di medan perang berburu. Lagi pula, seberapa berbahayakah medan perang berburu? Benar-benar ada kekuatan yang cukup untuk mengganggu Golden Immortal. Wei Jiang tidak mengatakan ini. Dia melirik Mo Yanchen, dan menemukan bahwa yang terakhir menundukkan kepalanya, dan kemudian berkata, juga, kamu sekarang dapat melihat samar-samar sudut medan perang berburu. Jadi kamu harus dapat menemukan di sana di dalam, tak bernyawa dan berbahaya. Karena itu, Qin Yichen melihat ke arah Star Domain yang terdistorsi lagi. Memang, seperti yang dikatakan Wei Jiang, tidak mungkin untuk melihat bahaya seperti apa yang akan dihadapi, tetapi hanya dengan melihat jauh membuatnya merasa mandul. Misalnya, berdiri di luar langit berbintang benua asal surgawi, Anda dapat merasakan sekilas bahwa langit dan bumi ini penuh dengan vitalitas dan sumber daya yang melimpah. Tetapi medan perang berburu terasa seperti Qin Yichen, seperti medan perang Kaisar Shen, belum masuk, itu membuat orang gugup. Medan perang Sandy, berpikir kembali ke medan perang Kaisar Shen, Qin Yichen mengedipkan matanya. Tidak akan ada hubungannya dengan medan perang Shen? Bahkan, apakah medan perang Sandy akan menjadi salah satu dari Star Domain ini? Namun, medan perang Sandy tidak realistis di sini. Bagaimanapun, keluarga Ni tidak mengenalinya pada saat itu. Tetapi bagaimanapun, bahaya dan krisis sudah pasti.